Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Eta Dwi Novianti, dalam mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Iya. Ibu selalu berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan tentunya semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka. Baiklah anak-anak, langsung saja Ibu mulai mengenai perangkat lunak pengolah angka. Aplikasi atau perangkat lunak yang akan kita pakai yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk mengolah data secara otomatis yang berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik, serta manajemen data. Kemudian kegunaan Microsoft Excel. Yang pertama, bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan, membuat daftar nilai, melakukan operasi aritmatika atau operasi dasar matematika, biasanya berupa pipo londo, atau perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan dengan cepat. Kemudian untuk membuat grafik dan tabel dari suatu perhitungan. Kemudian juga bisa digunakan untuk cat. Nah, cara mengaktifkan atau menggunakan Microsoft Excel bagaimana? Nah, di sini Ibu sampaikan dua buah langkah untuk menggunakan atau untuk mengaktifkan Microsoft Excel. Nah, langkah yang pertama bisa melalui menu Start. Jadi anak-anak bisa nanti klik menu Start, kemudian All Program. Nah, baru kalian cari yang Microsoft Excel. Kemudian langkah yang kedua bisa menggunakan shortcut Microsoft Excel. Nah, di sini yang perlu anak-anak lakukan yaitu yang pertama, nanti bisa anak-anak cermati pada desktop apakah ada shortcutnya. Nah, ketika sudah anak-anak temukan shortcut Microsoft Excel, bisa nanti di double klik atau klik 2 kali. Nah, kemudian permasalahannya, nah bagaimana ketika setelah dicermati ternyata di desktop tidak ada shortcutnya. Nah, langkahnya yaitu bisa anak-anak klik kanan pada ikon Excel, kemudian pilih menu Pin, Start menu. Kemudian setelah terbuat, baru anak-anak double klik pada ikon tersebut. Nah, ini Ibu berikan atau Ibu sampaikan yaitu jendela Microsoft Excel. Nah, di sini yang Ibu akan bahas yaitu mengenai Microsoft Excel 2013. Nah, coba kita cermati bersama-sama ya. Nah, di sini ada Quick Access Toolbar. Nah, ini bisa dikatakan juga sebagai tombol pintas. Nah, ini tombol-tombol yang biasa sering kita pergunakan. Nah, biasanya save atau menyimpan. Jadi tidak perlu melalui file. Nah, bisa langsung kita klik save yang ada di Quick Access Toolbar. Nah, kemudian ketika kita menghendaki tombol-tombol yang lainnya, nanti bisa kita tambahkan. Nah, di sini ada drop down. Nah, bisa kita tambahkan tombol-tombol yang sering kita pakai. Kemudian di bagian tengah ada book 1 Excel. Nah, ini adalah titel atau judul atau nama file yang sedang aktif atau yang sedang kita pergunakan. Nah, di sini book 1 ini menandakan bahwa kita belum menyimpan data yang kita buat. Nah, book 1 ini adalah nama defaultnya. Jadi ketika kita menggunakan atau kita membuka Microsoft Excel, namanya book 1, 2, dan seterusnya. Nah, nanti alangkah lebih baiknya ketika anak-anak sudah mengerjakan atau membuat suatu data, nanti bisa disimpan sesuai dengan isinya. Misalkan ketika anak-anak mengerjakan tugas praktikum 1, nah nanti bisa kalian simpan dengan nama praktek 1 diikuti nama masing-masing. Kemudian ada home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Ini adalah ribbon. Nah, dalam ribbon nanti ketika kita klik nanti akan muncul tab-tab sesuai dengan ribbon yang
kita klik. Misalkan di sini ini adalah ribbon home, ada clipboard, kemudian font. Nah, font ini seperti biasa untuk pengaturan font, bisa tebal, miring, atau underline, ataupun jenis dan juga ukurannya atau warnanya juga bisa kita atur melalui tab font. Kemudian pada alignment berarti nanti untuk perataan teksnya. Kemudian number berarti nanti jenis data pada sel. Kemudian, nah di sini kalau kalian cermati lembar kerjanya di sini, ini berupa apa? Berupa kotak-kotak atau seperti buku streaming. Nah, ini terdiri dari A, B, C, D di bagian atas. Ini kita sebut sebagai kolom. Nah, ketika kita klik, abjadnya nanti akan terblok ke bawah. Ini yang disebut sebagai kolom. Nah, sedangkan ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ini kita sebut sebagai row atau baris. Nah, nanti ketika kolom dan baris bertemu, nanti akan terbentuklah kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak ini kita sebut sebagai sel. Nah, untuk memberikan nama pada sel, nanti anak-anak bisa menyebutkan dulu kolomnya diikuti dengan nama baris. Misalkan di sini diberikan contoh di sini, sel di sini. Ini yang aktif adalah kolom B dan baris ketiga. Maka sel ini kita sebut sebagai sel B3, atau bisa anak-anak lihat pada name box-nya. Jadi name box ini menunjukkan sel yang aktif yang sedang kita pergunakan. Kemudian, nah di Excel ini namanya book atau workbook atau buku kerja. Nah, seperti buku pada umumnya. Jadi buku itu terdiri dari lembaran-lembaran. Nah, Microsoft Excel pun juga sama. Di sini terdiri dari beberapa sheet. Nah, tetapi ini sheet yang aktif hanya sheet 1. Apakah hanya satu saja? Nah, ini di sampingnya ada simbol plus. Nah, nanti bisa anak-anak klik atau anak-anak tekan untuk menambahkan sheet atau lembar kerja yang lainnya. Misalkan Ibu membuat daftar nilai. Nah, sheet 1 nanti Ibu akan isi dengan daftar nilai kelas 10 perhotelan 1. Nah, sheet 2, 3 dan seterusnya nanti mungkin Ibu bisa sesuaikan dengan nama kelas yang Ibu ajar atau Ibu ampu. Itu ya mengenai sheet. Sheet itu jadi lembar kerja. Di dalam workbook terdiri dari beberapa sheet. Kemudian kalau scroll between sheet, nah nanti ini untuk bergeser dari sheet 1 ke sheet setelahnya. Nah, di sampingnya ini ada scroll bar. Nah, scroll bar ini ketika dia secara vertikal berarti nanti bisa digunakan untuk menggeser atas bawah. Yang horizontal ini nanti digunakan untuk ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk tampilannya ada page break view, ada page layout view, dan ada normal view. Jadi nanti untuk hanya tampilannya saja normal. Kemudian ketika kita klik page layout, berarti nanti biasanya akan muncul nomor-nomor halamannya. Nah, di sini ada angka strip dan plus. Nah, ketika kalian lihat di sampingnya itu ada 100%. Nah, ini adalah untuk view-nya atau tampilannya. Besarnya tampilan seperti apa. Jadi misalkan kalian atau anak bekerja matanya kurang nyaman, tulisannya kok terlalu kecil, nah nanti view-nya bisa anak-anak perbesar sesuai dengan kenyamanan mata kita masing-masing. Jadi ketika kita bekerja itu akan lebih nyaman. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai ya untuk prakteknya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, jadi langkah yang pertama yaitu kita aktifkan atau kita membuka dulu aplikasi Microsoft Excel. Tadi sudah Ibu sampaikan ada 2 buah langkah. Nah, langkah yang pertama bisa anak-anak klik start, kemudian all program. Nah, di sini di all program ini anak-anak arahkan atau anak-anak cari Microsoft Office. Nah, ketika sudah ketemu, kalian klik, kemudian kalian temukan Microsoft Excel 2013. Ketika sudah ketemu bisa diklik. Nanti akan terbuka Microsoft Excel. Nah, di sini kalian bisa klik blank workbook. Nanti akan terbuka workbook dari Microsoft Excel. Nah, ini siap diisi. Kemudian langkah yang kedua. Yang pertama ini ya, langkah kedua. Yang pertama nanti anak-anak cermati pada desktop di sini. Apakah ada shortcut Microsoft Excel? Ketika ada, kalian temukan. Nah, misalkan ini ada ya. Nah, ini bisa anak-anak double klik atau klik 2 kali. Nanti hasilnya sama seperti langkah yang pertama. Nah,
Kemudian, nah bagaimana ketika pada desktop ini tidak ada shortcutnya? Nah, langkahnya yaitu tadi anak-anak temukan dulu Microsoft Excel-nya. Ini Ibu hilangkan dulu ya. Kemudian ketika anak-anak sudah menemukan Microsoft Excel, nah langkahnya yaitu klik kanan, kemudian pilih yang Pin to Start. Nah, nanti akan muncul pin untuk Microsoft Excel 2013, bisa anak-anak klik 2 kali. Nah, sama kayak tadi, pilih yang blank workbook. Nah, ini tadi sudah Ibu sampaikan ya, sudah jelas ya. Ini hampir sama dengan Microsoft Word. Nah, yang sedikit berbeda yaitu tampilan pada sheet-nya di sini. Ibu perbesar biar nanti lebih jelas. Nah, ini A, B, C, D. Tadi Ibu sampaikan bahwa itu adalah nama kolom 1, 2, 3, berarti dia baris. Nah, misalkan Ibu mau mengisi data di sini, nah berarti sini berada di B2. Nah, misalkan langsung saja Ibu berikan contoh. Misalkan Ibu mau mengetikkan nomor, kemudian nah untuk berpindah ke sel berikutnya bisa anak-anak tekan tab, atau bisa kalian tunjuk pada mouse-nya atau menggunakan tombol navigasi. Kemudian ini penomoran, khusus untuk penomoran ini nanti bisa anak-anak buat nomor secara beruntun. Nah, caranya bagaimana? Kalian buat dulu nomor 1 dan nomor 2, kemudian 1 dan 2 diblok, kemudian diarahkan ke sisi sebelah kanan bawah sehingga kursor mouse-nya berubah ya. Nah, ini file handlernya kalian anak tarik sampai mana? Sampai data yang ingin dibuat, misalkan 6. Nah, terbuat kan? Nah, sekarang bisa diisi untuk sel berikutnya. Misalkan ini Ibu isi dengan nama Ibu. Kemudian untuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin isinya bagaimana, Bu? Ini kan di bawah jenis kelamin ada nama. Nah, nanti ketika anak-anak mengetikkan dalam suatu sel, nah ternyata kok ini lebarnya ini melebihi dari kolom yang ada. Nah, nanti cara pengaturannya bagaimana? Nah, cara pengaturannya nanti kursor mouse anak-anak letakkan di antara, ini misalkan contohnya di sini ya, di antara C dan D. Nah, ini diletakkan di sini, kemudian diklik, ditahan, digeser sejauh nah data yang sudah dibuat tadi, sehingga tidak nabrak dengan sel berikutnya. Cara yang pertama. Nah, cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua bisa langsung anak-anak double klik aja, nanti lebarnya sudah menyesuaikan gitu ya untuk jenis kelamin. Nah, bisa nanti kita anak-anak tuliskan misalkan ini. Nah, misalkan datanya seperti ini. Nah, nanti untuk nomor juga sama, bisa anak-anak atur. Nah, ini yang Ibu ingin sampaikan yaitu mengenai alignment-nya atau perataan teksnya. Nah, misalkan Ibu punya kolom lebarnya sudah seperti ini. Nah, nanti yang membedakan alignment dengan Word ya. Nah, kalau di Excel ini ada namanya alignment atau perataan teks nanti secara mendatar dan juga secara vertikal. Nah, sebagai contoh misalkan di sini pada kolom nama ini ya, ini Ibu atur namanya berada di tengah-tengah. Kemudian ada nama yang nggak kelihatan, memang misalkan memang lebarnya seperti ini tidak bisa digeser lagi. Nah, nanti bisa kita atur dengan ini menggunakan wrap text. Nah, nanti dia lebarnya tetap, nanti tulisannya akan menyesuaikannya. Berarti ketika nggak cukup dia akan turun ke bawah. Nah, kemudian untuk pengaturan ini bagaimana? Ini letaknya di bawah. Nah, nanti pengaturannya, alignment-nya, nah nanti bisa kita atur. Ini secara horizontal
dia benar ada nih di tengah-tengah antara selnya ini tengah-tengah. Sedangkan kalau yang ini untuk secara vertikalnya, jadi pengaturannya ada dua, secara horizontal dan juga secara vertikal. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan sampaikan mengenai formula atau rumus. Nah, salah satu fitur yang paling hebat di Excel adalah kemampuannya untuk menghitung informasi numerik menggunakan formula atau rumus. Jadi sama seperti kalkulator, Excel juga bisa untuk menambahkan, mengurangi, mengalihkan, dan juga membagi. Oke, langsung saja ibu tunjukkan bagaimana caranya. Nah, ini ya, ini sudah ibu tulis simbol-simbol yang dipakai, yaitu untuk operasi perkalian menggunakan bintang, pembagiannya menggunakan garis miring, penjumlahannya seperti biasa, plus pengurangannya minus. Nah, ini ada dua buah bilangan, sudah ibu tuliskan. Nah, hasilnya nanti akan kita coba seperti apa kemampuan Excel dalam melakukan operasi aritmatika dasar. Nah, yang pertama diawali dengan simbol sama dengan. Nah, kemudian tidak kita tuliskan 3 dikalikan 5, tidak, tetapi yang kita tuliskan adalah referensi sel atau alamat selnya. Nah, 3 ini di alamat berapa? Nah, misalkan kita kesulitan, cukup kita tunjuk aja selnya, nanti akan tertulis alamat selnya. Kemudian perkalian simbolnya bintang. Nah, kemudian sel yang kedua apa, kita tunjuk. Nah, setelah selesai untuk mengeksekusi hasilnya apa, tinggal di enter. Nah, begitu juga untuk operasi pembagian, sama dengan dulu sel yang pertama, kemudian simbolnya dengan garis miring, kemudian sel yang kedua dieksekusi dengan enter. Nah, penjumlahan pun juga sama, tinggal kita tunjuk selnya, kemudian simbolnya dieksekusi dengan menggunakan. Nah, baiklah anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai fungsi atau function. Nah, function adalah rumus yang ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Nah, di sini Excel memiliki banyak fungsi umum yang dapat digunakan agar cepat menentukan jumlah, atau nanti kita gunakan sum, rata-rata, average, perhitungan count, nilai maksimal max, dan nilai minimum atau min. Nah, untuk menggunakan fungsi dengan benar harus dipahami bagian-bagian yang berbeda dari sebuah fungsi dan cara membuat argumen untuk menghitung nilai-nilai dari referensi sel. Jadi anak-anak bisa bekerja dengan benar, fungsi harus ditulis dengan cara yang tertentu. Itu yang disebut sebagai sintaks. Oke, anak-anak, ini ibu contohkan penggunaan fungsi sum. Nah, sum di sini digunakan untuk menjumlahkan data dalam rank tertentu. Nah, contohnya di sini ada data 4, 78 dan 5. Hasilnya 87. Nah, sintaknya seperti apa? Ibu double klik pada hasilnya. Nah, ini jangan lupa diawali dengan simbol sama dengan. Kemudian sum ini adalah nama fungsinya. E23.2. Nah, titik 2 ini adalah sampai. Kita baca sebagai sampai, bukan bagi tapi sampai ya. Jadi E23 sampai dengan G23 ini yang disebut sebagai argumen. Nah, selain sum, seperti yang sudah ibu sampaikan di awal tadi, nah nanti kita akan belajar penggunaan rumus dari average berikutnya, yaitu langsung ke aplikasinya saja. Nah, di sini sudah ibu tuliskan ada 10 data untuk nilai SIMDIK. Nah, nanti anak-anak menuliskan apa adanya seperti ini. Nah, nanti pengaturannya seperti apa akan ibu pandu tahap demi tahap. Nah, yang pertama, misalkan anak-anak nanti sudah menuliskan data seperti ini. Nah, nanti pengaturannya bagaimana? Nah, nanti akan ibu pandu ya. Nah, yang pertama nanti kita rapikan dulu setelah menulis seperti ini ya. Nanti kolomnya seperti biasa kita rapikan. Biar lebih cepat bisa kita double klik ya. Nah, ini nanti anak-anak lihat untuk tabel di sini itu nanti akan dipergunakan kolom dari A sampai dengan I. Nah, maka untuk judulnya anak-anak
ini blok dari A sampai I kemudian di mergekan. Nah, merge ini fungsinya buat apa? Merge ini fungsinya itu untuk menyatukan sel. Jadi ketika anak-anak tanpa merge, nanti judulnya ini hanya center pada sel saja, jadi bukan pada tabelnya. Jadi langkah yang pertama dilihat dulu kolom mana yang dipakai. Nah, kemudian anak blok, kemudian langsung bisa dimergekan. Ini juga sama, dilihat nomor dan nama. Ini dimulai dari nomor 1 di baris kelima. Nah, berarti ini juga perlu kita mergekan. Nah, langkahnya seperti ini. Nilai juga sama, kalau nilai secara mendatar. Jumlah pun juga sama. Nah, setelah selesai baru kita blok, kemudian kita border atau kita bingkai. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya kurang rapi ya, berarti nanti perlu kita atur untuk perakhiran teks secara vertikal. Nah, ini berarti masih kita atur lagi. Kemudian yang bawah juga sama, kita blok sampai data yang diperlukan, kemudian all border. Nah, kalau yang Ibu sampaikan tadi adalah operasi aritmatika sederhana, nah nanti kita sudah akan menggunakan fungsi. Di Excel juga menyediakan beberapa fungsi, antara lain untuk menghitung jumlah, rata-rata, dan keterangan. Nah, untuk jumlah nanti logikanya bisa anak-anak tambahkan sendiri, N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4. Nah, di Excel ada rumus yang bisa mengganti penjumlahan dalam penjumlahan banyak data dengan menggunakan sum. Seperti biasa, jangan lupa menuliskan sama dengan. Nah, sum, kemudian kurung buka. Nah, tinggal anak-anak klik sel awal, ditahan, digeser sampai dengan sel akhir, di kurung tutup, di enter. Nah, hasilnya seperti itu. Ibu ulangi lagi. Sama dengan, kemudian diketikkan rumusnya, kurung buka. Nah, nanti anak-anak klik sel awal, kemudian digeret sampai dengan sel akhir, di enter. Nah, ketika anak-anak sudah paham rumusnya, boleh anak-anak copy ke bawah. Nah, caranya diklik sel yang rumus sudah benar, kemudian arahkan kursor mouse ke pojok kanan bawah, kemudian diklik tahan geser sampai dengan data yang diperlukan. Nah, ini untuk jumlah data dalam sel yang jumlahnya lebih dari 2 atau 3, jadi bisa kita gunakan sum. Kemudian untuk rata-rata, rumus yang dipakai yaitu average atau average, sama, kemudian diikuti dengan simbol kurung buka, kemudian juga sama, diklik sel awal, tahan sampai dengan sel akhir, kurung tutup, di enter. Mengeksekusi dengan menggunakan tombol enter. Ibu ulangi lagi, sama dengan, kemudian ketika rumusnya apa tadi untuk rata-rata? Average, kurung buka. Nah, kemudian diklik sel awal, tahan sampai dengan sel akhir, kurung tutup, di enter. Nah, ketika sudah paham, untuk menyingkat waktu boleh anak-anak copy rumusnya sampai dengan data yang diperlukan. Jadi anak-anak sudah mendapatkan tadi rumus untuk menjumlahkan data yang jumlahnya ya lumayan ya. Jadi bisa kalian menggunakan fungsi sum atau sum. Kemudian untuk mencari rata-rata tidak perlu data 1 tambah data 2 tambah dan data n dibagi jumlahnya berapa, tidak perlu, cukup anak-anak menggunakan rumus average. Sampai di sini paham? Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar menggunakan fungsi nilai maksimal dan juga minimal dalam suatu ring. Nah, dari data yang sudah kita punya, misalkan N1, N2, N3, dan N4, nah nanti akan kita cari N1 atau nilai yang pertama, itu nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Nanti kita akan menggunakan fungsi max dan juga min. Sekarang ini Ibu tarik ke bawah. Nah, ini sudah Ibu buatkan ini data untuk nilai max dan min. Nah, rumusnya seperti apa? Pada N1 di sini ya, ini nanti kita
arahkan kursor mouse-nya, kemudian seperti biasa diawali simbol sama dengan, kemudian max, ini fungsinya max kurung buka. Nah, yang akan kita cari nilai max-nya itu ranking datanya di mana? Nah, di N1. Berarti ini data yang pertama di N1, kita klik tahan, geser sampai dengan data ke selesai dilepas. Kemudian di kurung tutup, eksekusi di enter. Nah, ini berarti nilai tertingginya ada di 89 miliknya Saskia. Untuk N2, nah sama dengan rumusnya yaitu max kurung buka. Datanya di mana? Yaitu di data pertama, klik ditahan, digeser sampai dengan data terakhir. Kurung tutup di enter. Nah, anak-anak sudah paham untuk menyingkat waktu seperti yang disampaikan di awal, bisa kita copy rumusnya. Kalau tadi ke bawah, nah sekarang menyamping, apakah bisa? Kita coba. Diklik pojok kanan bawah, tahan, geser sampai N4, lepas. Nah, bisa ya. Ini digunakan ketika anak-anak sudah paham. Ketika belum paham, tetap ditulis secara manual rumusnya. Yang nilai min juga sama, diarahkan ke selnya sama dengan rumusnya min kurung buka sel awal, kemudian tahan, geser sampai dengan sel akhir, kurung tutup enter. Nah, nilai terendah di 70. Ini miliknya Tami Rian. N yang kedua sama, nilai minimalnya berapa? Kemudian klik tahan, geser sampai rank yang diperlukan. Nah, ini berarti nilai terendahnya 60. Kemudian bisa anak geser sampai data yang keempat. Nah, jadi tadi kita sudah belajar function 4 macam ya. Ada jumlah, bisa digunakan sum, kemudian rata-rata average, nilai maksimal berarti max, nilai minimal min. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari ini untuk keterangan. Nah, keterangan digunakan buat apa? Nah, nanti misalkan ya, dari nilai rata-rata di sini akan Ibu tentukan. Karena di pelajaran SIMDIK ada nilai batasnya yaitu atau KKM-nya yaitu 70. Jadi ketika anak sudah mendapatkan nilai, ternyata nilainya masih di bawah 70, berarti kalian belum tuntas. Ketika belum tuntas bagaimana? Ya kalian wajib untuk melakukan perbaikan. Nah, nanti bisa dibantu dengan menggunakan rumus if. Untuk keterangan ini ya, ini nanti kita akan menggunakan rumus if. If itu apa? If itu rumus yang digunakan untuk mencari hasil dalam suatu argumen, di mana argumen tersebut bisa menghasilkan dua buah alternatif atau lebih jawaban. Letaknya seperti ini, yaitu sama dengan if logical test, value if true, value if false. Jadi nanti ketika anak-anak ada suatu argumen di mana argumen tersebut menghasilkan dua atau lebih alternatif jawaban. Misalkan di sini dari rata-rata di sini nanti akan disimpulkan apakah siswa tersebut tuntas atau tidak tuntas. Nah, di sini ada dua buah nilai, tuntas dan belum tuntas. Nah, untuk menentukan tuntas dan belum tuntas pasti ada dasarnya. Dasarnya apa? Yaitu KKM di rata-ratanya di sini yang akan diambil. Nah, berarti dasar yang akan menentukan tuntas dan tidak tuntas, nah itu yang disebut sebagai logical test. Nah, ini ya, logical test. Value if true berarti nilai jika logical test itu terpenuhi. Misalkan logical testnya adalah nilai rata-rata di atas 70. Nah, ketika itu terpenuhi apa? Jadi dia akan tuntas. Berarti nanti value if true-nya adalah tuntas. Nah, kemudian value if false itu adalah nilai kebalikan. Jadi nilai ketika tidak terpenuhi. Nah, penggunaannya seperti apa? Akan kita coba. Nah, di sini anak-anak klik pada sel keterangan. Diikuti formatnya. Sama dengan if. Kemudian kurung buka. Nah, logical test tadi yang akan menentukan siswa itu tuntas dan belum tuntas apa? Rata-rata. Berarti kita klik rata-rata. Nah, ini rata-rata yang bagaimana? Nah, ini misalkan nih, ketika rata-ratanya lebih besar
sama dengan. Nah, kenapa menggunakan sama dengan? Karena ketika nilainya itu pas 70, dia akan tuntas. Yang tidak tuntas ada yang di bawah, berarti ini pakainya sama dengan 70. Nah, ini logika atasnya sudah selesai. Jika rata-ratanya ini minimal 70, dia rata-ratanya minimal 70, bagaimana? Nah, kita masuk ke value if true, ditulis tuntas. Nah, di sini tuntas ini ada suatu karakter. Nah, maka akan dipergunakan simbol apa? Petik 2. Ini yang menandakan adalah karakter. Kemudian untuk mengakhiri ini ya, argumennya ini ya, argumen value if true. Nah, digunakan simbol titik koma atau koma juga bisa, nanti tergantung komputernya formatnya menggunakan koma ataukah titik koma. Value if false, jadi tidak perlu dituliskan logika atasnya lagi, langsung nilai ketika salah, yaitu apa? Belum tuntas. Diketikkan belum tuntas. Nah, kemudian dieksekusi tadi dengan apa? Dengan enter. Nah, ini tuntas. If ulang lagi, sama dengan if. Rata-ratanya bagaimana? Lebih besar, sama dengan 70. Kemudian apa nilainya? Dia akan tuntas. Belum tuntas. Nah, yang menjadi pertanyaan kadang-kadang, misalkan ini ya, ibu yang langsung menuju ke ini yang di bawah KKM, Bu, nanti bagaimana rumusnya itu diterapkan di kondisi bagaimana, entah itu kondisinya memenuhi ataukah tidak. Misalkan ini kan tidak memenuhi karena di bawah 70, rumusnya tetap sama. Jika rata-rata di sini ya, rata-ratanya apa? Lebih besar atau minimal 70. Kemudian nilai benarnya apa? Jadi kita tidak usah memperhatikan ini nilainya apa, yang penting formatnya itu kalian tulis. Ketika formatnya tulis, nanti dia akan menyesuaikan dengan kondisi apa? Kondisi hasilnya. Dia akan membaca. Nah, belum tuntas. Jadi walaupun yang pertama ini kita tulis tuntas, ini tetap dia akan membaca ini. Ini ya, jika nih rata-ratanya minimal 70. Benar nggak? Berarti ini dilewati, langsung menuju nilai yang berikutnya. Ini juga bisa ketika anak-anak sudah paham, nah boleh kalian kopikan rumusnya. Tapi ketika anak-anak belum paham, coba satu persatu sampai dengan anak-anak sudah paham. Gitu ya. Jadi tambahan lagi dari ibu, yaitu keterangan bisa digunakan untuk ini, untuk menilai hasil dari suatu kondisi yang nanti bisa menghasilkan dua atau lebih alternatif jawaban. Contohnya yang lain bagaimana? Contoh yang lain misalkan anak-anak sedang belanja. Oke ya. Contoh yang lain, misalkan anak-anak sedang belanja, kemudian di toko memberikan diskon. Jika minimal belanja 100.000, maka akan mendapatkan satu kupon undian. Nah, nanti sama, dia akan menggunakan ini if. Jadi nanti diambil dari total dia belanja berapa. Ketika dia belanja di atas 100.000, nah nanti dia akan muncul keterangan mendapatkan kupon atau mendapatkan diskon. Ketika tidak, bagaimana? Maka bisa di strip. Nah, itu bisa dipergunakan if. Jadi if digunakan untuk menghasilkan suatu keputusan dari suatu apa ya. Jadi if nanti dipakai buat apa? If dipakai untuk menghasilkan suatu keputusan. Nah, nanti keputusan nanti didapatkan dari apa? Dari penerapan syarat yang sudah ditetapkan. Seperti itu ya. Nah, ini di Excel selain itu masih banyak rumus yang bisa dipergunakan. Di sini Ibu hanya mencontohkan untuk jumlah, rata-rata, maksimal, minimal, dan juga penggunaan if.
Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, ketika belum paham, nanti bisa anak-anak ulangi lagi seperti apa, atau mungkin juga bisa menghubungi ibu ketika anak-anak ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya yaitu mengenai grafik dan diagram. Nah, jadi penyajian dalam bentuk grafik atau diagram memungkinkan untuk membuat lembar kerja secara grafis yang membuat mudah dalam memvisualisasikan perbandingan atau tren. Kemudian prosesnya nanti dibagi menjadi 4 tahap, yaitu menentukan data yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, mengatur data, kemudian menyiapkan grafik, dan yang terakhir yaitu memformat diagram. Excel sendiri memiliki beberapa jenis grafik atau diagram yang nanti akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan diinginkan. Anak-anak, ibu berikan contoh bagaimana cara membuat grafik atau diagram. Nah, caranya simpel aja ya. Kita ambil data dari yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu mengenai nilai tadi. Nah, maka yang pertama kita siapkan datanya. Jadi kita di blok dulu ya, nama sampai dengan nilai siswa yang pertama sampai yang 10. Setelah selesai, kalian anak-anak klik insert. Nah, kemudian di sini ada chart. Nah, ini anak-anak nanti tinggal pilih jenis chart yang akan dipakai. Nah, misalkan ibu akan menggunakan grafik batang ini ya, klik sini. Nah, kemudian mau dipakai seperti apa, misalkan ibu yang sederhana aja di sini, klik. Nah, maka sudah akan terbuat catnya. Misalkan ini terlalu besar, bisa diperkecil. Nah, kemudian ini ada grafiknya ya, ada catnya. Ini warna-warna nanti untuk N1, N2, dan N3. Ini ya, N1, N2, N3 dengan warna-warna. Kemudian ini adalah milik siswanya. Kemudian untuk judulnya, misalkan menghendaki diganti, maka tinggal di double klik, kemudian bisa kita edit judulnya, misalkan nilai tugas sindik, misalkan 10, misalkan PH 1. Nah, jadi seperti ini. Simpel kan anak-anak, mudah ya. Nah, anak-anak, itu yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka. Kita sudah belajar bersama bagaimana penggunaan secara sederhana nilai. Kita sudah mencoba bagaimana pemformatan datanya, kemudian penggunaan function, jumlah, rata-rata, nilai maksimal, minimal, dan juga untuk penggunaan logika if, serta terakhir tadi kita membuat chart atau diagram. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi bisa memberikan manfaat dan juga tambahan pengetahuan kepada kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.